Shalom, selamat malam, selamat beribadah bagi jemaat sekalian. Ibadah sektor dilaksanakan di rumah masing-masing pada malam ini, Rabu 29 April 2020 pukul 19.30 WIB. Persembahan syukur atau amplop dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Jemaat Sebulon Batam dengan nomor 1090080009871 atau diantar ke kantor sekretariat kantor majelis jemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaat teduh. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita siapkan pembacaan kita yang terambil dari Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Ya, bila sudah menemukan, mari terlebih dahulu kita meminta hikmat dan pimpinan daripada Roh Kudus menguasai hati pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kehausan kami akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami umat yang terbatas, tapi kami percaya Tuhan yang akan menguatkan kami, memberikan hikmat, bahkan juga kekuatan untuk kami dapat membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan ini menguatkan iman kami, dan kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan mendapatkan sebuah pemulihan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, saya jemput untuk berdiri. Kita akan baca Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul perikop, Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, silakan duduk. Di malam hari ini kita mendapatkan sebuah tema, baik dalam Sabda Bina Umat maupun dalam SGDK, yaitu mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengingat khotbah di hari Minggu kemarin, kita teringat akan sebuah kesalahan daripada bangsa Israel, tepatnya Yehuda yang merupakan Israel Selatan, ketika mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan Yehezkiel. Ketika bangsa Israel ini melanggar ketetapan Allah, bahkan lebih mengutamakan apa yang mereka pikirkan. Bahkan pemimpin pada saat itu pun juga jauh daripada Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita juga mengingat tentang cerita latar belakang bangsa Israel ini, ketika Daud dan Salomo ada sebagai pemimpin mereka, mereka juga masih satu kesatuan. Tidak ada Israel Utara, tidak ada Israel Selatan. Tidak ada Yehuda, tidak ada Israel. Sehingga mereka satu kesatuan. Tapi karena kepentingan-kepentingan pribadi, politik, dan sebagainya, hingga pada akhirnya mereka terpecahkan. Israel Utara adalah Israel, dan Israel Selatan diberi nama Yehuda. Mereka bertolak belakang dalam hal ini. Israel dijajah oleh Asyur, bahkan Yehuda dijajah oleh Babel. Mereka dibuang di sana masing-masing. Nah, dalam hal ini kita melihat ternyata ada sebuah sorakan daripada Yehezkiel tentang seruan Allah yang akan memperhatikan memulihkan mereka. Sebagai bangsa yang dibuang, sebagai bangsa yang ada di tanah penjajahan, pada saat itu hidup mereka tidak mengenakan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan, banyak sekali hal-hal yang ingin menindas mereka. Bahkan hak-hak mereka pun tidak dianggap. Hal ini membuat mereka akhirnya berjerit, meminta pengampunan, bersorak, meminta Tuhan turun mengambil alih dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah terlalu, dalam kehidupan mereka terlalu tertindas. Sehingga pada akhirnya Allah menunjukkan sebuah janjinya melalui Yehezkiel tentang bagaimana Israel akan kembali bangkit. Nah, dalam pembacaan kita di malam hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kedua suku ini kembali digabungkan. Bagaimana caranya? Tuhan menyampaikan kepada Yehezkiel, ambillah papan
dan tuliskan di atasnya untuk Yehuda, orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Hal ini mau menyatakan kepada kita sebagai pembaca dalam kondisi pada saat itu, tidak lagi ada yang namanya perpecahan Israel utara maupun selatan. Yehezkiel akan menyampaikan tentang berita pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan ketika mereka mau bersatu hati melihat janji dan keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa, yang pernah membawa mereka kepada suatu proses untuk menyatakan bahwa akulah Tuhan, akulah yang layak untuk engkau sembah, tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain yang untuk engkau sembah, hanya akulah. Ketika papan ini diberdirikan dan dipersatukan, artinya bangsa Israel dan Yehuda kembali dipersatukan dalam misi Allah. Dan berbahagialah ke depannya, karena Allah akan menuliskan janji bagi bangsa ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi bukti bahwa ini merupakan cara Tuhan mempersatukan mereka? Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, baik dari ayatnya yang pertama, hingga sampai ayatnya yang ke-14, Israel ini yang terpecah-pecah ini diibaratkan sebagai tulang-tulang. Ia rapuh, ia rentan, yang terlihat tidak ada pengharapan. Ketika mereka di tanah perbudakan, mereka merasa hidup mereka yang paling tersiksa. Mereka tidak ada lagi pengharapan di kemudian hari. Sehingga dengan adanya pemulihan kembali, dengan adanya tulang-tulang yang akan dihimpunkan dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, artinya bangsa Israel akan kembali dipulihkan menjadi satu kesatuan dalam misi Allah. Dan dalam ayat yang ke-24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Nah, artinya Bapak Ibu, dalam ayat 24 ini tidak mungkin si Daud akan dibangkitkan dari kematiannya. Dia sudah mati di dalam cerita sebelumnya. Daud sudah tidak ada lagi. Tapi yang dinyatakan dalam ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Itu artinya ada sebuah penggenapan di kemudian hari. Yang kedepannya dari suku Daud inilah, dari kaum Daud inilah, dari keturunan Daud inilah akan hadirnya seorang Mesias. Seorang Mesias yang akan menjadi satu gembala, yang akan menjadi seorang pemimpin, dan mereka akan menaati segala peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Sang Mesias ini yang namanya Yesus Kristus dalam perjanjian baru, Matius sana, mau menyampaikan bahwa Yesuslah, Sang Mesias itulah yang akan menjadi pribadi yang memimpin mereka. Dan bersama dengan Yesus, bersama dengan keturunan Daud inilah, hidup mereka akan dipulihkan dan dijamin. Ayat 25, maka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Artinya di sana, bukan hanya untuk konteks pada saat ini, ketika bangsa Israel dipersatukan, tapi dari keturunan inilah, dari kesatuan inilah, maka mereka maupun anak cucu mereka, bahkan cicit, terjamin semuanya ketika Sang Mesias datang dalam penggenapannya. Asalkan mereka mau bersatu hati, mau bekerja sama, mau merendahkan diri untuk ada melihat kebangkitan Israel sebagai cara Allah untuk menyatakan kesetiaannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Artinya Allah sendiri yang membuka pembicaraan itu, bahwa Allah sendirilah yang akan mengikat perjanjian dengan umat ini. Allah sendirilah yang akan menjamin keselamatan. Allah sendiri akan menjamin tentang kemakmuran kehidupan mereka. Dan Allah tidak akan mengingat kembali apa yang pernah diperbuat bangsa Israel terhadap dirinya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 27. Artinya,
dalam kesatuan, dalam perdamaian dengan Allah, Allah turut hadir bersama-sama dengan mereka. Dan Allah turut bercampur tangan di dalam kehidupan dan proses bangsa Israel. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Lihat di ayat 28 ini kita mengetahui bahwa Tuhan yang telah menjamin pemulihan itu. Tuhan yang telah mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan akan memberikan pada umat pada saat itu jaminan dan kepastian. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya kita bertanya apa yang menjadi relevansi yang bisa kita ambil dalam pembacaan kita di malam hari ini untuk kita yang mendengarkan sebagai orang percaya. Nah, kita bisa mengambil pertama, bangsa Israel pernah berkhianat, bangsa Israel pernah jatuh dalam dosa, tapi Allah tidak pernah mengingat kesalahan mereka. Justru Allah sendiri akan menjemput mereka. Yang kedua, Allah menepati janjinya. Allah memberikan jaminan kepastian. Dan yang ketiga, dalam jaminan kepastian dan perdamaian itu, Allah kembali memulihkan hubungan manusia, bangsa Israel dengan Sang Pemilik kehidupan. Bahkan Allah rela memperbaharui kehidupan mereka dengan caranya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya hal ini terjadi ketika mereka mau bersama-sama. Nah, saya teringat akan cerita kita di akhir-akhir ini. Kita sudah hampir 2 bulan ada stay at home, gitu kan. Mungkin bertanya kapan selesai, kapan hal ini bisa terhalaukan dari kehidupan kami. Apa sebenarnya rencana Allah dalam kehidupan ini? Apa dosa kami? Tolong Tuhan kasih tahu. Bapak Ibu, setelah saya merefleksikan pembacaan kita di malam hari ini, ternyata Tuhan ingin menyapa kita dengan sebuah teguran. Mungkin dulu ketika kita masih hidup normal, kita bisa beraktivitas, kita bisa berkarya, kita cuek masing-masing. Tidak terlalu mementingkan kiri kanan, muka belakang, mungkin contoh dalam hal bertetangga, dalam hal kerukunan beragama. Kita tidak mau memperhatikan, bahkan kita terkesan untuk tidak terlalu mau ikut campur tangan dalam kehidupan atau mungkin mereka punya pergumulan. Tapi saat ini Tuhan mau menyapa kita. Ternyata pemulihan, ternyata apa yang Tuhan adakan saat ini sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk menyapa kita bahwa mungkin kita pernah melakukan kesalahan ketika di hari-hari sebelumnya. Sehingga mungkin dengan cara seperti ini, Tuhan ingin kita lebih kompak lagi. Kita lebih bersatu hati lagi. Yang tadinya antara kerukunan agama Kristen dengan agama-agama saudaranya saling bercuek-cuekan, tutup mata. Sekarang kita bisa melihat Bapak Ibu di televisi maupun kehidupan nyata. Nggak usah jauh-jauh di tiang wangkang sendiri. Kemarin dari saudara kita masjid datang menyemprotkan disinfektan kepada gereja kita. Artinya apa? Dalam hal ini Tuhan mau melatih kita. Ada hubungan yang pernah retak, ada hubungan yang pernah saling egois, ada hubungan yang saling tidak mau baku lihat. Tapi dalam hal ini Tuhan mau menyatakan pada kita, dengan adanya kasus seperti ini, kalau kalian mau bersama-sama saling mencegah, kalau kalian bersama-sama ingin meniadakan virus ini, kalian harus bekerja sama. Kalian harus saling memperhatikan, kalian harus saling bergandengan tangan. Tidak lagi keegoisan. Jangan seperti bangsa Israel yang dulu, terpisah menjadi 2 kubu. Karena keegoisan masing-masing, karena politik, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kita disapa bahwa diperlukan sebuah kerjasama. Diperlukan sebuah pengakuan bahwa mereka juga adalah sesama kita. Bahwa mereka adalah sebuah sahabat kita. Sehingga pemulihan terjadi dan pembaharuan juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin juga dalam kehidupan rumah tangga. Dulu Bapak Ibu cuek dengan anak-anak, anak-anak cuek dengan orang tua dan sebaliknya dalam hal ini. Tapi dengan adanya kasus ini kita harus bersama-sama di rumah. Kita harus saling memperhatikan, kita harus saling menjaga, harus saling mengingatkan. Yang muda jangan pernah berpikir saya masih kuat,
maka saya masih bisa keluyuran kiri kanan. Saya masih punya imun yang baik. Yang tua-tua saja yang di rumah, kami bebas untuk berkarya, kami bebas untuk nongkrong-nongkrong. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai orang tua juga perlu memperhatikan anak-anak Bapak Ibu. Begitu juga dengan orang tua dan anak. Mungkin anak kurang memperhatikan orang tua, tapi dengan hal ini anak mungkin memberikan perhatiannya. Mama, papa, oma, opa, eyang, opung, minum vitamin, istirahat yang cukup, jaga kebersihan bersama. Sehingga saling kita memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pemulihan dan pembaharuan itu bukan hanya dari satu pihak. Tapi ketika semua orang bersepakat untuk menerima pemulihan, untuk menerima keadilan, untuk menerima sebuah mujizat, untuk menerima sebuah pembaharuan, diperlukan kerjasama. Begitu juga dengan pertumbuhan iman. Saling memperlengkapi, saling menasehati, bahkan saling untuk menguatkan. Dan di malam hari ini, tema mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan itu tergantung dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita mau mendapatkan pemulihan dan pembaharuan, maka mari kita bekerja sama untuk saling menjaga, saling memperhatikan, bahkan saling menyupport. Baik dalam iman, baik dalam kondisi kesehatan, bahkan juga dalam bersama-sama mendoakan tentang adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga kedepannya nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan rela mengulurkan tangannya. Tuhan rela mengorbankan dirinya, bahkan mati sebagai tebusan bagi dosa manusia. Artinya Tuhan punya kasih lebih luar biasa daripada kita semua. Kita yang berdosa harusnya dihukum, tapi Tuhan rela untuk menyatakan pemulihan dengan caranya yang luar biasa. Sekarang tergantung Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menawarkan tentang perdamaian dengan kita, tentang pemulihan, apakah Bapak Ibu dan saya akan meresponnya dengan suatu kebahagiaan dan cara hidup yang mau diubahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, firman Tuhan sudah kita dengarkan, maka kita dituntut untuk bisa berubah dengan perubahan yang juga Tuhan kehendaki. Bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 50, perubahan ajaib, sembari kita mempersembahkan syukur kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman telah didengarkan, bahkan persembahan syukur telah kita berikan. Dan sekarang marilah kita bersatu hati, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami bersyukur karena karya-Mu bisa menyelamatkan kami hingga kami ada sampai di saat ini. Karya Tuhan juga begitu nyata sehingga kami mendapatkan kehidupan yang penuh dengan penyertaan-Mu. Kami percaya itu semua karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami dan Tuhan tidak menginginkan adanya sebuah kebinasaan, tapi Tuhan menginginkan adanya pemulihan dan pembaruan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas karya Tuhan yang begitu luar biasa ini. Dan kami mau Engkau ubahkan dengan cara Tuhan. Bahkan kami juga berkomitmen untuk mau bersatu hati, pikiran, dan perasaan. Untuk mau juga diubahkan dengan cara Tuhan. Kami mau saling memperhatikan, kami mau saling mendukung, bahkan kami mau saling bergandengan tangan untuk ada dalam sebuah perubahan dengan cara Tuhan. Bapa yang sungguh baik, kami berdoa untuk kondisi kami di saat ini. Bila mana saat ini kami ada dalam sebuah pergumulan, hubungan antara masing-masing anggota keluarga tidak baik, kira juga Tuhan pulihkan. Sehingga inilah waktu kami untuk bersama-sama saling mengkoreksi diri, untuk bersama-sama kami untuk bisa bergandengan tangan kembali. Bahkan Kau pulihkan hati-hati kami juga yang pernah terlukai, baik karena tutur kata maupun perbuatan dari anggota keluarga kami. Tapi kami percaya Tuhan dengan adanya pemulihan dari antara hubungan keluarga kami, maka kami juga mendapatkan pembaharuan itu dan mendapatkan sukacita. Kami juga berdoa untuk kami yang juga mungkin ada suatu pergumulan yang belum berdamai dengan diri sendiri. Baik itu mungkin karena masa lalu kami, bahkan juga mungkin karena perekonomian, atau juga mungkin hal-hal yang lain yang mengganggu kami dalam berdamai dengan diri sendiri. Ampuni kami sehingga kami dapat menerima dan melihat karya dan janji Tuhan terlengkapi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan sehingga kami tetap terus setia bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang selalu dapat menjalankan apa yang juga Tuhan tugaskan untuk kami semua. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa kiranya firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, sehingga dalam kesatuan hati, dalam kesatuan pemikiran kami juga berdoa untuk kehidupan dan kondisi bangsa, negara, bahkan dunia yang juga masih ada dalam pergumulan pandemi COVID-19. Berkati Tuhan sehingga kami tetap terus mendapatkan sukacita, bahkan kami tetap terus setia bergumul bersama dalam doa, bahkan puasa, bahkan dengan sembahyang kami. Sehingga pandemi COVID-19 ini bisa dengan cara Tuhan terselesaikan. Dan kami juga kembali dalam aktivitas kami dengan penuh sejahtera. Dan kami juga bisa kembali berkumpul, bahkan juga bisa kembali bersekutu dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada. Berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, bahkan mereka yang memberi diri dalam tim medis. Berkati mereka semua sehingga tetap terus ada sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kesehatan mereka. Bagi mereka yang juga terkena sakit, bahkan juga penyakit COVID-19 ini, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap terus juga berpengharapan akan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati setiap anggota-anggota di bangsa negara kami, warga Indonesia, untuk juga berkomitmen menjaga bersama penularan dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa untuk mereka sebagai tim keamanan, baik itu polisi, TNI Polri, bahkan juga yang ada memberi diri dalam sebuah pelayanan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan hidup kami di malam hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya juga Tuhan campur tangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, bahkan persembahan yang kami berikan, kiranya juga Tuhan itu semua berkenan bagi kemuliaan nama-Mu, dan berkati setiap mereka yang Tuhan juga percayakan untuk mengelola keuangan ini, sehingga juga bisa menjadi pelayanan yang juga memperlebar kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, ini doa sembahyang kami, dan kami serahkan hidup kami seutuhnya, pengharapan bahkan pergumulan kami ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, saya jemput untuk berdiri. Ibadah kita telah selesai secara ritual. Tapi kiranya ibadah ini, firman Tuhan yang kita dengarkan, tetap kita juga dengarkan dan kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga janji dan penyertaan dan kesetiaan Tuhan juga merubah hidup kita untuk semakin lebih baik. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang juga berjalan bersama dengan Tuhan dalam perubahan. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan pemulihan diberikan oleh Allah Bapa melalui Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus dan melalui pembaharuan daripada Roh Kudus memberkati menyertai kita semua yang menyaksikan video ini dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.